tahun anggaran 2006. Penyampaian pandangan konsentrasi terhadap tata keuangan tentang Perda APBD tahun anggaran 2006. Jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas nota keuangan tentang Perda APBD tahun anggaran 2006 Kamis 27 November 2025. Dimulai. Mengawali kegiatan rapat paripurna hari ini, mari kita bersama. Hadirin sekalian yang saya hormati, mengawali rapat paripurna pada hari ini, terlebih dahulu mari kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan perlindungannya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini yang berbahagia kita dapat bersama-sama hadir pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Tanah Toraja dengan 3 agenda. Hadirin sidang dewan yang terhormat, sebelum rapat saya buka, mari kita mengawali kegiatan ini dalam doa yang akan dipimpin oleh yang terhormat Saudara Stefanus Malangan. Kami persilakan. Terima kasih pimpinan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita masuk di paripurna kita pada siang hari ini, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan. Saya pimpin secara baik dalam membawa kepada putra dan roh kudus. Amin. Syukur dan terima kasih ya Tuhan, kami aturkan kepada kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami rasakan begitu besar. Sampai pada saat ini ya Tuhan, kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Kami ada di lembaga yang terhormat ini dengan penuh sukacita dalam rangka membahas anggaran APBD tahun 2026. Semoga anggaran 2026 betul-betul menjadi kebahagiaan seluruh masyarakat Tanah Toraja. Olehnya itu ya Tuhan, sebelum kami memulai paripurna ini, kami mohon berkat-Mu, kami mohon penyertaan-Mu, mulai dari awal sampai selesainya nanti. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, inilah doa dan doa kami, sertai kami semua, pimpinan, pemerintah, kami semua yang hadir pada saat ini. Semoga apa yang akan kami lakukan pada hari ini dapat membawa keberkahan untuk seluruh masyarakat Tanah Toraja. Terimalah doa kami yang sempurna yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Stefanus Malangan yang telah memimpin di dalam melakukan. Hadirin sidang dewan yang terhormat, pada saat pembukaan rapat, anggota dewan yang telah hadir secara fisik dan menandakan yang tidak terhadir sebanyak 21 orang dari 30 anggota DPRD, maka ketentuan peraturan tertertib DPRD pasal 112 ayat 1 huruf C kurung telah terpenuhi, sah untuk dibuka. Maka dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, rapat paripurna DPRD Kabupaten Tanah Toraja pada hari ini, Kamis tanggal 27 November 2026, resmi
Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanah Toraja yang terhormat. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan BPD yang hadir atau yang mewakili, Pak Sekwan dan semua jajaran yang dari daerah, undangan LSM dan teman-teman media yang hadir pada saat ini. Sebelum saya menyampaikan sambutan ini, tentunya terlebih dahulu mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena anugerahnya, karena kasih-Nya dan hidayahnya kita dapat bertemu kembali di gedung rapat paripurna DPRD Kabupaten Tanah Toraja, dan tentunya ini merupakan tugas kita untuk memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Tanah Toraja yang kita cintai bersama. Acara sidang paripurna anggaran 2026 yang sebentar kita akan melaksanakan. Hadirin yang saya hormati dan banggakan, penyusunan RKPD ini merupakan amanat konstitusi dan bagian dari siklus perencanaan pembangunan tahunan daerah berdasarkan pada RKPD dan 2 PPAS yang telah disepakati bersama. Penyusunan APBD diarahkan pada peningkatan kualitas belanja, efisiensi program, serta optimalisasi pendapatan asli daerah dan penguatan aset daerah. Dengan demikian, meskipun penerimaan dari pusat mengalami penurunan, pelayanan dasar kepada masyarakat kita tetap jalan dan pembangunan prioritas daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya secara optimal. Kebutuhan ini membatasi ruang gerak pemerintah daerah untuk membiayai pelayanan publik dan program prioritas daerah lainnya. Kondisi ini juga bisa mengerus otonomi daerah jika daerah menjadi sangat tergantung pada transfer pusat dan mengalami kesulitan dalam biaya belanja daerah. Anggaran untuk sektor-sektor vital seperti kesehatan dan pendidikan pun berkurang. Ada perencanaan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2026 yang diserahkan pada hari ini telah disusun berdasarkan kebijakan umum anggaran 2 PPS, dan untuk masing-masing perangkat daerah tahun anggaran 2026 sesuai nota kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif yang telah ditandatangani bersama. Pimpinan dan anggota DPRD serta undangan yang saya hormati dan banggakan. Pada tahun 2026, transfer dana alokasi umum atau DAU terbagi atas: 1. DAU yang tidak ditentukan penggunaannya senilai 445.618.000 rupiah. 2. DAU yang ditentukan penggunaannya: A. Pendanaan kelurahan 9.400.000.000 rupiah. B. Bidang pendidikan 4.350.352.000 rupiah. Bidang kesehatan 8.489.991 rupiah. Sementara itu, struktur dari rencana APBD yang telah disepakati pada 2 PPAS tahun 2026 terdiri dari 1. Pendapatan yang diproyeksikan 1.322.789.000 rupiah. Belanja daerah diproyeksikan 1
triliun 81 miliar 422 juta 789.000 rupiah. Yang ketiga, pembiayaan daerah sebesar 22 miliar 500 juta rupiah. Sidang paripurna yang saya hormati, demikianlah sambutan yang dapat saya sampaikan sehubungan dengan penyerahan nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Tanah Toraja anggaran 2026. Semoga dapat dibahas dalam waktu yang tidak terlalu lama sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang berlaku, dan akhirnya melalui kesempatan yang berbagai ini, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah terlibat, terkhusus kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah memberikan masukan dalam pembahasan UAPPS tahun 2026 dan tertuang dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja tahun anggaran 2026. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, dan mohon maaf bila ada hal yang tidak sesuai atas segala keterbatasan dan kekurangan yang ada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Tanah Toraja Kadar Tombe SPA. Menyampaikan penjelasannya. Hadirin sidang dewan yang terhormat, selanjutnya penyerahan nota keuangan tentang rancangan APBD tahun anggaran 2026 dari Bupati Tanah Toraja kepada DPRD Kabupaten Tanah Toraja untuk menerima rancangan tersebut. Maka acara penyerahan saya serahkan kepada pembawa acara. Kepada Bapak Bupati dan pimpinan DPRD, Kepala BPKAD, Setwal, disilakan ambil tempat. Hadirin mohon berdiri. Pemerintah menyerahkan nota keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 kepada DPRD Kabupaten Tanah Toraja untuk dibahas sesuai dengan ketentuan dan aturan negara. Saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Tanah Toraja menerima nota keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 untuk dibahas sesuai dengan mekanisme yang ada di DPRD ini. Sekian dan terima kasih. Kepada Bapak Bupati dan pimpinan DPRD, silakan dilanjutkan. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya akan diserahkan kepada pimpinan rakyat.
Terima kasih kepada Bapak Bupati dan Toraja yang telah menyerahkan nota keuangan tentang Rakerda APBD tahun anggaran 2026 yang baru kita terima dan akan kami bahas sesuai dengan mekanisme dan tahapan yang ada di lembaga ini. Hadirin Pimpinan, sebelum lanjut, pimpinan kita semua kepentingan rakyat dan rakyat. Terima kasih, pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Tanah Toraja, pimpinan dan segenap teman-teman anggota DPRD, kawan, kepala-kepala dinas, teman-teman media, pers dan Bapak Ibu yang sama-sama di kesini. Menyikapi tentang APBD 2026 Kabupaten Tanah Toraja, yang mana ini adalah rencana program keuangan pemerintah daerah di tahun 2026. Namun, maafkan saya, ketika APBD ini saya katakan ada yang aneh dan tidak seperti biasanya. Waktu sudah mepet, semua dibahas serba tergesa-gesa sehingga kami di lembaga ini tidak mampu dan tidak bisa mencermati sebaik-baiknya. Harapan saya bahwa ke depan jangan lagi terjadi hal ini. Kenapa saya kritisi? Saya mengatakan bahwa hati-hati kita APBD 2026. Hati-hati Pak Bupati. Kita juga DPRD. Kenapa? Di dalam APBD itu ada 3 hal yang pokok: pendapatan, belanja, pembiayaan. Di pendapatan tentu ada target-target yang tidak mungkin lagi kita capai. Kenapa? Karena ada pengurangan dari pusat, Dakdau dan segala macam. Dari provinsi pun kewajiban mereka tidak bisa dipenuhi. Dan menurut saya itu wajar. APBD provinsi pun lagi amburadul. Sekali lagi saya sampaikan, hati-hati, terutama nanti pemerintah daerah yang APBD di dalam mengeksekusi, karena eksekusinya kita lihat. Yang kedua, tentang program tahun 2025 yang dinolkan. Ada istilah dipending, tapi saya tidak mau tahu istilah dipending. Dipending artinya sama saja dengan mau. Yang saya sayangkan bahwa kenapa jauh-jauh hari sebelumnya ini tidak ada persuratan ke DPRD bahwa item-item kegiatan mana saja yang dinolkan, dihilangkan. Sehingga kenapa? Kami juga DPRD di tiap-tiap berkali di dalam mensosialisasikan program pemerintah yang ada tidak menjadi malu. Contoh, lihat ungkapan nol, selalu nol, dan lain-lain. Kami juga paham bahwa keadaan keuangan daerah kita, terutama transferan dari pusat ke daerah itu banyak berkurang. Tapi tolonglah hargai kami, berikan kami persuratan. Demikian halnya juga ketika bupati mengeluarkan SK parsial. Tentu ada pemberitahuan ke sini karena kejadian-kejadian seperti ini terjadi setelah APBD ditetapkan dan disepakati bersama. Tolong Pak, kita sama-sama saling menghargai. APBD ini tidak akan jadi kalau tidak ada DPR. Kalau hanya APBD yang membahas. Makanya sekali lagi, hati-hati di dalam menjalankan dan mengeksekusi APBD tahun 2026. Saya yakin semua tidak akan tercapai, Pak. PAD kita, ya kini saya tidak pesimis, tidak akan tercapai. Kenapa? Minat masyarakat
kita saja untuk membeli sangat rendah. Kenapa? Semua harga bahan pokok semua naik. Salah satu penyebabnya adalah program MPG. Contoh ayam potong dari 55 ribu naik sampai 70. Telur, minyak. Mohon maaf, teman-teman dari Gerindra, saya kritisi kebijakan dari pusat. Karena yang sesungguhnya dan kalau kita mau jujur, Tanah Toraja belum siap untuk melaksanakan program MPG ini. Kita lebih siap untuk menjalankan program sekolah rakyat dan yang lainnya. Bagaimana mungkin? Kita ini masyarakat konsumtif, telur ayam dan segala macam dari luar, sayur dari luar. Jadi hati-hati. Saya tidak pesimis, saya yakin target PR kita ke depan kita akan tercapai. Banyak faktor yang mempengaruhi. Terus sekaitan dengan program yang dilakukan, bolehkah ada sedikit jaminan atau kalau tidak ada jaminan janji saja kami bahwa program tersebut akan menjadi prioritas di tahun 2026 sehingga kami yang sudah mensosialisasikan tampilkan sama wajib ulang tahun kasih deserian pemakai masih bisa makan. Lihat ungkapan tolonglah dikembalikan. Ya, pengadaan eskavator awal besar dari yang itu dari semua mampak jangan diganti dengan yang kecil. Kalau yang kecil ada di pertanian baru dimanfaatkan. Salurangi di bagian barat mungkin tidak ada yang melakukan begini. Petani tidak ada. Oh, ada. Ya, mudah-mudahan kembali masuk. Kemudian yang kedua, selama waktu ini sabar, karena ini untuk kepentingan kita semua. Kalau saya tidak berbicara di sini, saya yakin sampai selesai nanti ini paripurna tidak ada yang akan merespon persoalan ini. Yang kedua, persoalan transmigrasi yang sekarang lagi viral. Saya pribadi sangat tidak setuju ketika bahas transmigrasi ini yang diundang. Jangan karena kita tergiur oleh program dari pusat, ada anggaran atau ada proyek yang mau diwujudkan dari sana, sehingga kita kayak ikan lele jumbo yang mendapat umpan langsung sikat. Hati-hati Pak, bahasa transmigrasi ini. Karena bahasa transmigrasi ini membolehkan dari luar untuk boleh masuk. Oke lah kalau alasannya bahwa yang akan direlokasi itu adalah masyarakat kita lakukan aja. Tapi apakah kita sudah siap? Sedangkan program transmigrasi yang sudah pernah terjadi di beberapa titik di Medan dan di Toraja Barat itu tidak maksimal, tidak berjalan dengan baik. Ada yang ditinggalkan, ada yang diperjualbelikan, dan lainnya. Kalau dikatakan bahwa contoh kecil masyarakat kita yang di Bengkali Selatan kemarin yang kena bencana dipindahkan karena lokasinya itu tidak layak lagi. Oke, kita sepakati bersama dengan ketentuan bahwa tidak akan membuka lahan baru lagi, tidak mengganggu lagi kehutanan yang ada. Kenapa? Tanah Toraja banyak kepalakan liar, banyak bangunan-bangunan liar yang terobos masuk di daerah kehutanan. Jangankan masyarakat pejabat pun ada. Sedangkan kita tahu bahwa Tanah Toraja ini ketika hutan lindungnya tidak dijaga, yang menjadi sumber mata air paling sentral di Sulawesi Selatan, kesian nanti kita. Bukan kita, hanya kita yang akan mendapatkan dampaknya. Rawan longsor, rawan banjir, karena serapan air sudah sangat berkurang.
saudara-saudara kita di kabupaten lain pun akan terimbas. Saya lebih setuju di 3 program tersebut dialihkan ke pembebasan lahan-lahan yang sudah dibangun oleh pemerintah, sudah berdiri di situ tongkonan sekian ratus tahun, tapi masih diklaim oleh kehutanan. Coba kita buka PKS ke-362, Pak. Terlalu banyak aset-aset pemerintah yang diklaim oleh kehutanan. Tongkonan di bawah masuk kehutanan, kantor lembang, sekolah, gereja, sawah penduduk yang sudah ratusan tahun masih diklaim oleh kehutanan. Sehingga kenapa? Terlalu banyak masyarakat kita yang selalu berbenturan dan bergesekan dengan petugas-petugas kehutanan, bahkan ada yang dipenjara. Jadi khusus untuk program transmigrasi, saya secara pribadi tegas mengatakan menolak ketika bahas transmigrasi itu digunakan. Yang ketiga dan yang terakhir, saya mau curhat ini Pak Bupati. Di pertanian ada program sudah peralatan di bawah, traktor dan mesin-mesin ros. Saya tidak tahu apakah Al-Sintan ini mau dipajang saja atau mau dibiarkan berdarah ditumbuhi rumput-rumput sehingga besok lusa tidak bermanfaat lagi buat rakyat, sehingga ditimbang saja. Tetapi jangan lupa bahwa pengarahan alat tersebut sudah menggunakan APBD. Saya tidak terima alasan dari penyuluh yang ada di Dinas Pertanian bahwa tidak ada kelompok. Berapa kali orang saya suruh untuk membuat kelompok baru, dibawa ke penyuluh, penyuluhnya tidak mau layani. Nah, apa tugasnya ini penyuluh? Sedangkan terus terang kami datang dan bisa duduk di sini karena politis, sama dengan Pak Bupati. Di pileg kemarin masih terlalu banyak janji-janji politik yang tidak bisa terpenuhi, Pak. Salah satunya pengadaan Al-Sintan ini. Loko untuk membantu rakyat saja, membuat kelompok sehingga boleh mendapatkan traktor tersebut tidak bisa. Nah ini penyuluh kerjanya. Gimana pinatan lima lapangan ke tuh dipakai mereka untuk apa? Napa saya ngomong reklam jual iklan apa foto? Seakan-akan bahwa hasil bagus dari rakyat kita itu adalah peran mereka, hasil mereka. Kata-kata masuk dengan penyuluh ini hanya diam pasif di rumahnya tanpa bisa memberikan solusi dan membantu rakyat kita di pedesaan. Karena terus terang sampai kapanpun mau 3 tahun mau 5 tahun itu harus simpan di bawah, bukan kelompok-kelompok atau orang-orang yang saya tuju atau yang saya maksud. Saya tidak akan pernah mau setujui, saya akan tetap bertahan. Iya, saya tahu dan hafal betul. Saya sudah 3 periode di sini, sudah mulai dari periode pertama, terlalu banyak membina kelompok-kelompok tani yang ada. Saya hafal yang mana yang membutuhkan. Saya tahu yang mana kelompok yang kemarin sudah ambil Al-Sintan, tetapi dimiliki secara pribadi, bahkan diperjualbelikan. Selesai kerja yang garap sawahnya sudah dibersihkan parkir di kolong rumah, tidak dipinjamkan ke anggota kelompok yang lain. Anggota kelompok yang ada hanya atas nama. Jadi mungkin itu yang saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak makan waktu, terlalu banyak yang saya sampaikan. Yang jelas semua ini saya kritisi hanya untuk kebaikan kita semua, sehingga di dalam menjalankan APBD 2026 kita semua berhati-hati karena keadaan ke depan saya tidak menentu. Syukur kalau dana transferan dari pusat itu dikembalikan seperti sedia kala dari provinsi, kewajiban mereka betul-betul mereka penuhi. Tapi kalau kembali lagi dikurangi, mau jadi apa kita, Pak? Tanah Toraja ini. Jadi sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutupan saya tidak terkesan sambil waktu lama, mungkin agak keras sedikit, tetapi sekali lagi ini semua
kegiatan kita bersama, kita saling menghargai antar dua lembaga eksekutif dan legislatif, dan semua untuk Tanah Toraja yang lebih masyarakat ke depan. Sekian, selamat siang untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ya, terima kasih penguatan dan sebagai penguatan bagi kita semua, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan, karena ini persoalan didengar langsung oleh yang kami hormati Pak Bupati, mudah-mudahan ini menjadi alat pengawasan kita di lembaga yang terhormat ini. Pimpinan, sedikit pimpinan. Sebentar saja. Ya, terima kasih yang saya hormati pandangan pembahasan UAPDS. Ini yang saya akan sampaikan bahwa kalau melihat semua salah dalam penyerahan juga UAPDS itu hampir enjoy time juga di bulan Juni. Dan kemudian juga DPR dalam pembahasannya juga enjoy time di bulan November dan Desember. Masih ada waktu beberapa bulan lagi. Ya, jadi saatnya kita mungkin merubah pola bahwa sebenarnya pembahasan UAPDS ini yang menjadi arwah pembangunan di Tanah Toraja itu seharusnya setelah diserahkan kita bahas pelan-pelan sambil alat kelengkapan juga berjalan, program setiap alat kelengkapan tetap juga memperhatikan ini supaya betul-betul matang. Dan yang tidak dalam banggar, fraksi-fraksi langsung menyetujui. Jadi lewat kesempatan ini saya berharap ini bisa kita skor sebentar setelah diserahkan, berikan kepada banggar, cocokkan apa yang memang sudah dirapatkan selama dibahas selama beberapa hari ini. Kemudian baru semua fraksi menyampaikan pemandangannya nanti setelah di skor sementara. Berikan kembali ke banggar, masih ada waktu, biar 1 jam saya rasa sudah cukup. Jadi tidak serta-merta nanti semua fraksi setuju baru kemudian apa yang kita bahas beberapa hari ini. Jadi skor dulu, bukan berarti kami menghalangi, dan ini memang sisa 2 hari. Jadi kita lihat dulu, kita cocokkan apa yang kita bahas selama ini. Kebetulan saya dalam banggar, ada juga tim DPR yang ada. Mari kita lihat di bawah dulu, supaya jangan semua fraksi setuju saja, tidak tahu apa, siapa tahu sudah berbeda. Namun setujunya juga saya yakin bahwa setuju itu untuk dibahas lagi dalam RK 21. Harapan kami nantinya ini dibawa di dalam setiap komisi supaya lebih matang lagi. Jangan langsung dibanggar dengan RK 22. Sebaiknya dibahas dulu di komisi supaya kita semua tahu. Kami ini dalam banggar, dia anggota banggar menjadi perwakilan dari fraksi. Jangan sampai kami yang bilang tidak ada kerjaan di dalam. Jadi terima kasih, saya singkat saja. Kiranya masukan saya pimpinan setelah diserahkan mari kita cermati sebentar. Kemudian kita lanjutkan. Walaupun kalau ada perbedaan diperbaiki. Setelah itu berikan kesempatan kepada fraksi sesuai dengan agenda kita hari ini. Terima kasih. Saya langsung saja, saya kira betul untuk mencapai kesepakatan bersama memang tahapan-tahapan pembahasan ini marilah kita taati betul yang disampaikan teman tadi dari Golkar, dari Nasdem, bahwa sepertinya pembahasan kali ini seakan-akan kita dikejar waktu. Kita dikejar waktu karena kita sengaja dikejar waktu. Pembahasan ini tinggal berapa hari? Kita dikasih sampai tanggal 30 saja. Padahal masih ada
ada pembahasan yang lebih pokok lagi, yaitu pembahasan RKA seperti yang disampaikan teman Aspen tadi, RKA di komisi dan ketahui. RKA ini sebenarnya RAPBD ini diserahkan baru kemarin sore. Kami yang tidak ada di Banggar sangat buta dengan itu. Sedangkan teman-teman yang di Banggar saya masih perlu waktu untuk melihat. Karena kami mohon maaf, kami betul yang tidak masuk di Banggar ini, tumpuan harapan kami adalah teman-teman yang ada di Banggar. Setelah pembahasan di komisi kemarin dengan OPD Mitra, banyak hal yang masih perlu kita bicarakan bersama. Banyak beban Banggar yang kami titipkan di semua OPD, terutama yang paling mendasar adalah terutama juga di lembaga istimewa. Kami sangat mengharapkan pimpinan dan Banggar agar betul-betul fungsi budgeting berjalan dengan baik. Fungsi budgeting bisa berjalan dengan baik, bisa mendukung fungsi pengawasan dan fungsi legislasi. Kita ke depan tahun 2026 ada 10 perda akan kita bahas, dan ini harus salah satu fungsi DPP membuat aturan. Jadi ketersediaan anggaran kami harus lihat apakah sudah disediakan atau tidak. Juga di OPD-OPD yang mengusulkan ranper. Jadi saya kira intinya bahwa kami mendukung teman-teman bahwa mari kita lihat dulu apakah sudah transparansi betul atau bagaimana. Terima kasih. Menyikapi persoalan-persoalan mulai dari penyerahan KUA PPS, pembahasan KUA PPS dengan Banggar, pembahasan KUA PPS dengan masing-masing komisi bersama mitra kerjanya. Ada hal-hal yang menurut kami mekanisme sudah dijalankan, tetapi di pagi hari ini, karena hari ini kami diberikan tentang hasil penyerahan kembali, menurut kami masih ada yang perlu dibahas pada tingkat Banggar, KPD dan masing-masing komisi. Jadi saat sekarang siang ini kami fraksi Demokrat sepakat kalau memang paripurna itu harus diskors. Sekian, terima kasih pimpinan. Shalom. Terima kasih fraksi Demokrat. Saya langsung saja, saya hanya mendengar curhatan-curhatan teman-teman yang lain bahwa ini memang sangat penting untuk kita dengarkan semua. Apalagi ada Pak Bupati yang satu hal yang disebutkan Bapak Rakan Sapetoli tadi bahwa mengenai ada beberapa item yang dinolkan. Memang secara pribadi sangat saya sayangkan, karena memang di jauh-jauh hari kami sudah sampaikan ke masyarakat di sekitar situ. Salah satunya adalah saluran yang gila Pak Bupati. Itu sejak saya terpilih DPR dengan tahun yang lalu, saya di setiap kali saya reses pasti itu adalah poros yang paling penting yang menurut saya harus dibangun. Itu jalur lingkar dan batu silang yang paling penting, di mana adalah jalur orang ke pasar untuk membeli menjual sayur mayur, kebutuhan pokok kita. Selanjutnya saya berharap ini Pemda atau DAPD supaya jangan saya menganggap ini agak alergi kalau anggota DPRD melibatkan dirinya di dalam realisasi APBD. Iya, tidak apa-apa saya sebut supaya teman-teman yang Banggar juga mendengar ada yang disebut pokok pikiran. Jangan sampai kami yang di Banggar dianggap oleh teman-teman bahwa tak syarat dalam teman-teman memahami ibadah. Karena menurut saya ini adalah bagian dari APBD, bukan hal yang diistimewakan oleh anggota DPRD.
ini hanya bagian daripada realisasi APBD. Jadi jangan alergi. Oleh-oleh yang kita ini juga dipilih. Kita kan ini oleh-oleh bagi konstituen kita, Pak. Jadi jangan alergi tentang itu. Apakah dengan dilaksanakannya oleh di bensin di DPD akan mengganggu apa? Kan tidak. Hanya persoalan realisasi. Jadi dan janji politik. Jadi saya berharap jangan kita alergi kalau DPRD mengambil bagian dari hal tersebut. Terima kasih. Unsur pemerintahan daripada kesempatan ini dan setiap yang hadir dan yang berada di forum yang terhormat ini. Sudah banyak disampaikan oleh rekan-rekan yang sesungguhnya dalam hati saya juga tadi ingin coba untuk mengungkapkan pengantar itu, tapi keburu didahului oleh teman-teman, tapi tidak apa karena saya juga tidak merasa nyaman ketika ada sesuatu yang menjadi kegelisahan sebagai anggota DPRD yang dipilih oleh masyarakat. Hari ini terus terang tidak asing saya memakai kostum yang hitam-hitam. Saya kira kita tahu semua bahwa hitam adalah simbol kedukaan. Sebagai anggota DPRD saya berduka terhadap setiap proses yang ada di lembaga yang terhormat ini, secara khusus tentang APBD. Yang saya katakan untuk meminjam atau mengungkapkan perasaan, kritik dan otokritik. Oleh karena apa? Hari ini kita sementara berproses tentang APBD berada pada last minute. Dalam bahasa Pak Dewan tadi, Pak Samuel menjeritai. Padahal kita tahu semua bahwa persoalan APBD adalah nafas, adalah persoalan yang urgent terhadap semua tugas dan tanggung jawab kita secara holistik. Sebagai orang yang dipilih secara politis oleh masyarakat, terus terang kami sedikit curhat bahwa hal ini sesuatu yang menurut kami, menurut saya sebagai anggota DPRD dari fraksi Nasdem, adalah sesuatu yang irasional, hal yang tidak masuk akal. Kita bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dalam konteks APBD ini dapat diselesaikan dalam waktu yang 1 atau 2 hari. Dan saya kira ini sudah bertahun-tahun berjalan di lembaga yang terhormat ini. Sering kita teriak. Sudah berapa kali saya sebagai anggota DPRD teriak persoalan ini. Sekalipun saya sadar, mungkin saja saya sedang berteriak kepada pasien. Tapi tidak apa-apa, karena teriakan itu biar terdengar oleh siapa saja di luar sebagai bentuk pertanggungjawaban saya, pertanggungjawaban kita kepada masyarakat. Fraksi Nasdem adalah salah satu gerbong dari sekian banyak gerbong dari arah-arahan gerbong ini yang mendukung yang namanya Satria pada waktu yang lalu. Tentu sampai saat ini kami punya harapan, kami masih tetap punya harapan bahwa pemerintahan ini akan bisa berjalan dengan baik, dengan ketentuan bahwa ada kolaborasi yang positif, ada sinergi yang baik dalam rangka untuk bagaimana membawa negara yang lebih baik dalam konteks good governance dan real governance. Ibarat sebuah kapal, pemerintah ini adalah sebuah kapal besar yang sedang berlayar ombak dan gelombang. Pada waktu-waktu tertentu, kapal besar ini pasti memerlukan skoti-skoti kecil itu. Ketika misalnya pada saat tertentu dia diterpa oleh ombak dan gelombang.
Oleh karena itu, kiranya apa yang terjadi pada saat ini adalah sesuatu yang tidak berulang-ulang kali menyangkut persoalan pembahasan negara ini. Ada tawaran dari beberapa anggota DPRD tadi, rekan-rekan anggota DPRD, untuk bagaimana DPR. Itu benar, itu baik. Tapi saya juga punya tawaran. Teman-teman, kita bisa mengambil dua tawaran ini. Satu tawaran yang sudah ditawarkan tadi menyangkut persoalan rapat diskusi untuk bagaimana mencermati. Oleh karena apa? Tentu ada sinyal yang cukup keras yang berdengung tentang ketidaksesuaian antara proses yang telah berlalu. Kita memang sudah menandatangani telah menyatakan yang namanya MOU menyangkut soal PPS. Ada proses di Banggar, tetapi jangan sampai proses di Banggar ini tidak bersesuaian dengan RAPBD dalam hal ini untuk terelaborasi lewat RA. Sebab apa? Ketika proses ada yang diabaikan, ketika MOU, karena MOU itu adalah perjanjian para pihak, dan ketika salah satu dari pihak yang memperjanjikan sesuatu ingkar, maka itu dikatakan prestasi, dan itu bisa menyangkut atau bersentuhan dengan persoalan. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan apa yang telah berproses di Banggar tidak akan berubah pada proses-proses selanjutnya sampai pada kita menemukan atau tiba pada sebuah dokumen besar yang namanya APBD. Tawaran saya yang lain adalah hari ini berlanjut, tetapi kita serahkan ke komisi. Karena apa? Selama ini memang komisi seolah-olah tidak berdaya atau tidak memberikan ruang untuk bagaimana mencermati persoalan-persoalan RK. Saya mengatakan ini tidak sebaik mengatakan dia punya landasan hukum. PP nomor 12 tahun 2018 menegaskan bahwa Komisi DPRD berwenang melakukan pembahasan teknis bersama dengan OPD Mitra Kerja. Permendagri nomor 77 tahun 2020 mengatur bahwa RKA merupakan dokumen yang harus dibahas antara TAPD dan DPRD sebelum disahkan menjadi APBD. Tentunya hal ini menyangkut persoalan komisi. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa DPRD wajib memastikan setiap program dan kegiatan mempunyai dasar hukum, kebutuhan nyata serta target kinerja. Nah, oleh karena itu, yang saya mengatakan di sini adalah idealnya dan seharusnya berdasarkan landasan yang saya katakan tadi menyangkut persoalan legal standing, maka setelah ini APBD ini harus dibahas di komisi. Karena kalau tidak dibahas di komisi, maka dia tidak akan memperlihatkan sesuatu yang kita tetapkan yang berlandaskan hukum. Kita pilih, apakah kita rehat ataukah setelah kita menyetujui untuk dibahas, bukan menyetujui untuk ditetapkan sebagai APBD, tapi menyetujui untuk dibahas. Bukan berarti juga setelah disetujui untuk dibahas kita hanya rehat 1 jam lalu kita masuk dalam persoalan penetapan. Saya kira ini sesuatu yang sangat mencederai daripada masyarakat tanah Toraja. Untuk itu saya ingin menawarkan itu, dan saya setuju juga dengan pendapat yang pertama, atau misalnya pendapat saya bahwa proses ini berjalan, tetapi setelah kita menyetujui untuk dibahas, maka semua RKA masuk di komisi untuk bagaimana dicermati secara detail, bukan menyangkut persoalan paku belakang. Tentu di komisi kita tidak akan mungkin membuat paku OPD, tapi kita akan melihat yang namanya RKA 221 dan RKA 223 dan seterusnya. Dan kalau misalnya OPD tidak bisa menjelaskan persoalan program itu, kita bisa saja memindahkan ke tempat lain atau program lain sepanjang itu adalah persetujuan. Atau misalnya kita mengambil cara lain tergantung dari proses yang ada di komisi. Saya kira itu pendapat saya mengenai persoalan proses hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, dari fraksi Gerindra.
Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami dari fraksi daerah dan semua yang dilakukan dengan teman-teman fraksi dan kami fraksi daerah untuk mengamati bahwa anggaran dari pusat mengakibatkan dana transfer daerah mengalami penurunan. Olehnya itu, dalam menutupi penurunan tersebut perlu peningkatan PAD dan diharapkan kepada pemerintah Kabupaten Tanah Toraja perlu perhatian dan serius dalam peningkatan PAD retribusi daerah baik dalam cara memungut maupun dalam hal mengurangi kebocoran khususnya objek wisata. Hal ini perlu ada perhatian khusus dari pemerintah dan kami dari fraksi daerah juga mencermati bahwa dalam rangka ini nota yang diserahkan pada saat ini perlu kami cermati dulu supaya kami sesuaikan dengan pengamatan saya dari Banggar, bahkan juga kita lihat apakah ini sesuai dengan nota yang dibahas oleh Banggar dan sesuai yang diserahkan pada saat ini. Terima kasih. Silakan dengar. Ya, terima kasih kesempatan Pak Ketua dari fraksi Gerindra. Fraksi Gerindra melihat selama ini bahwa mekanisme pembahasan APBD itu menurut kami sudah berjalan sesuai dengan mekanisme. Memang kami juga menyadari melihat bahwa adanya waktu yang mepet lambat diserahkan oleh pemerintah. Setelah pemerintah menyerahkan, kita juga di lembaga di tempat ini lambat untuk membahasnya. Jadi saya kira ini menjadi pengalaman kita ke depan, kiranya ini menjadi perbaikan. Dan saat ini dalam rapat paripurna ini kami melihat bahwa ada dinamika yang berkembang dan menurut kami itu biasa saja di dalam lembaga ini. Kami juga akan menawarkan solusi, bisakah rapat ini tetap dilanjutkan, karena menurut kami juga bahwa ini kan apa yang diserahkan oleh pemerintah, apa yang diserahkan oleh pemerintah kan akan dibahas. Jadi bukan berarti dibahas untuk menjadi perda, langsung menjadi perda, tapi masih akan dibahas sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Nantilah dalam pembahasan itu, kalau memang ada yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam membuat PPS, baru kita akan menanyakan kepada pemerintah kenapa seperti ada perbedaan. Jadi kalau kami dari fraksi Gerindra, kita lanjutkan saja untuk pendapat fraksi dalam hal menerima nota yang diserahkan oleh pemerintah untuk dibahas sesuai dengan mekanisme yang berlaku di lembaga yang terhormat. Demikian, terima kasih. Menyatakan bahwa untuk sementara kita semua belum siap untuk mendengar fraksi. Silakan. Siap. Discord Sedikit, ya. Tambahan sedikit. Sekali lagi dari fraksi PDI, saya kira kita tidak akan menambah beban. Nah, ini harapan kami ke Banggar dan pimpinan bahwa sebelum masuk RKA, marilah Banggar bertanggung jawab. Ini kan proses untuk menuju RKA. Betul yang disampaikan rekan Pak Iwan bahwa RKA ini harus dibahas di komisi. Itu yang kami harapkan memang. Tetapi melihat waktu, saya kira ini perlu memang kita manfaatkan ini waktu sesingkat mungkin supaya bisa berjalan dengan baik. Jadi harapan kami memang bahwa apa salahnya kita sekolah ini 1-2 jam, mari kita melihat kembali apakah yang disepakati di Banggar betul-betul ada di RAPBD ini. Karena ini adalah dasar untuk menyusun RKA. Kalau sudah di RKA nanti agak sulit kita untuk bagaimana merombak lagi. Kan kita tinggal di RKA nanti kita tinggal melihat apakah betul-betul sudah sejalan dengan visi misi bupati. Terkait dengan besaran anggaran di ini waktunya kita lihat. Jangan sampai ada yang tidak sesuai dengan pembahasan di perbahasan awal waktu itu.
Pimpinan. Iya, saya kira begini. Nanti kita tawarkan ke masing-masing fraksi apa kelanjutan atas skor. Begini pimpinan. Tadi saya tawarkan demikian. Saya paham yang dimaksud teman-teman, bahwa yang disetujui itu nantinya atau tidak disetujui untuk dibahas di komisi. Saya paham. Yang saya kemukakan tadi bahwa kita skor sebagai tugas kami bahwa apa yang diserahkan itu sudah sesuai dengan pembahasan kita. Sebaiknya demikian, justru teman-teman juga harus mendukung itu. Jangan sampai tidak sesuai dengan apa yang kami bahas. Itu butuh waktu hanya 1 jam. Terima kasih. Gerindra, lanjut. Fraksi Nasdem, Diskon. diskon. Skor. Demokrat, skor. PDI Perjuangan, skor. Perak, skor. Jadi 6 fraksi menyatakan, 5 fraksi yang menyatakan diskor, 1 yang menyatakan lanjut. Jadi kita skor sementara. Pimpinan, sebelum ketuk palu, apa yang kita sampaikan tadi, ada beberapa poin, bukan cuma persoalan APBD, persoalan transmigrasi pun, yang saya kira kita semua butuh penjelasan dari pemerintah daerah. Karena kenapa? Ini jadi viral, membuat resah masyarakat dan rakyat kita. Ya, dan terus terang, saya sudah sampaikan di awal tadi, secara pribadi, saya menolak dengan tegas ketika kita menggunakan bahasa transmigrasi. Kenapa? Bahasa transmigrasi tentu suatu saat bisa membuka ruang buat orang-orang dari luar untuk ikut masuk ke sini. Jadi tolong, jangan kita tergiur dengan program dari pusat bahwa akan ada dana yang dibutuhkan dari sana, sehingga kita langsung tangkap. Kalau istilah demokrasi, ya saya setuju. Salah satu contoh dari Sulawesi Selatan, rakyat kita kemarin yang kena bencana itu sudah tidak layak huni memang di sana, selalu kurang longsor. Selain dari itu, saya dengan tegas menolak. Anggapan saya karena dari 19 kecamatan yang ada di Tanah Toraja, semua masih ideal, Pak. Jumlah penduduk dengan luas wilayah mereka masih ideal. Bahkan ada yang berlebihan lahannya, ada yang biarkan menjadi lahan kosong. Ya, mana dari dinas tenaga kerja dan transmigrasi? Semestinya beliau harus mengatakan, karena dari dinas ini persoalan yang muncul bahwa kemarin dikatakan ada konsultasi publik, oke. Tapi apakah di konsultasi publik itu sudah melibatkan semua unsur masyarakat yang ada? Kami DPR tidak kasih undang. Dan masih banyak tokoh-tokoh dan stakeholder yang ada yang sama sekali tidak mengetahui persoalan konsultasi publik tersebut. Jangan hanya sepihak, Pemda yang sepihak yang keputusan. Ini transmigrasi tidak jelas. Brengsek memang ini transmigrasi masalah kalau disebut tidak ada. Terima kasih Pak Bupati. Saya kira lebih jelas tadi Pak Bupati menjelaskan ke kita. Karena memang ucapan dalam yang begitu. Saya masih mengenai kepada diri sebagai kependudukan dan transmigrasi dulu, termasuk masih di CSE, termasuk di Pangkalan Sibuan dan di Toraja Utara ada beberapa tempat. Jadi modelnya kita beberapa kan memang susah juga kita mengatakan dihilangkan kalau memang dalam nomenklatur itu dikatakan transmigrasi. Tapi dalam bentuk kuenya nanti itu karena kayak MOU yang dibuat
sisi lain, masyarakat kita yang terdampak bencana kemarin, iya, masa mau direlokasi bersama kemarin, sehingga mengakibatkan pergeseran penduduk yang tidak jelas. Supaya kita paham, Pak, di program inilah kemarin yang menjadi lahan bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang memanfaatkan program tersebut untuk kepentingan pribadinya sendiri. Kenapa saya sampaikan demikian? Ada satu dua oknum yang mengambil kesempatan untuk ikut ambil bagian, mensertifikatkan tidak tinggal di situ hanya untuk diperjualbelikan. Lantas sekarang pertanyaannya saya, bagaimana kriteria modal dan pergeseran? Sampai pada nanti saya kira nanti Pak Bupati menjelaskan lebih jelas. Ya, terima kasih untuk mengenai transmigran ini. Terima kasih atas masukan pendapat. Kita berbeda dengan kita harus menghormati semua pendapat, itu pasti. Tetapi masalah transmigran ini sebenarnya ini belum final. Nah, saya ulangi lagi, belum final. Karena tentunya harus ada kajian-kajian yang ada, termasuk yang disampaikan oleh Pak Dewan tadi, ini kajian-kajian itu. Kemudian itu kan nanti ada konsultasi publik. Nantilah kalau konsultasi publik atau kajian-kajian yang dikatakan no, saya kira begitu. Tetapi pada yang sudah sampaikan tadi, salah satu tujuan ini adalah merelokasi saudara-saudara kita yang kena bencana kemarin, yang tidak punya tempat tinggal dan lahan pertanian seperti itu. Karena ini program pemerintah pusat, tentunya kan kita tidak bilang kami tidak mau, ya, karena sinergitas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu harus dijaga. Tentunya kita tetap menghormati kearifan lokal, pendapat dan keinginan masyarakat ketika di Kabupaten Tanah. Saya kira sekian. Saya berharap ini bisa berakhir di media karena keterangan dari saya seperti ini. Terima kasih. Saya kira cukup jelas yang disampaikan oleh Bapak Bupati. 2026. Karena ini diskor. Tolong TAPD teman-teman Bangkar nanti betul-betul mencermati. Inilah yang saya sampaikan tadi, sekali lagi saya sampaikan, hati-hati 2026. Kita tidak tahu seperti apa keadaan ke depannya. Nah, biasanya kita manusia hanya tahu yang namanya pendapatan, tidak mau tahu yang namanya pembiayaan dan belanja. Nah, untuk idealnya ketika yang ada di dalam PPD ini ada keseimbangan pendapatan, pembiayaan, belanja, sehingga ke depan program kita tidak demikian muatan. Dan sekali lagi, mohon maaf, saya tidak bisa tidak akan menakut-nakuti ini, tapi saya yakin semua target-target kita tidak akan tercapai dengan keadaan seperti ini, Pak. Ya. Yang terakhir sekali bahwa selain apa yang disampaikan Pak Simon tadi untuk men-skor kita punya paripurna ini, alasan yang kedua bahwa fraksi juga belum siap untuk menyusun undang-undang umumnya. Tidak mungkin kita mau kerja dalam waktu yang sangat-sangat singkat begitu, karena ada banyak yang mau kita sikapi bersama melalui undang-undang umum fraksi. Kenapa kita mau tahan sampai sore? Dulu penolakan pembahasan PPT kita sampai subuh, Pak. Selain komisi-komisi, setelah komisi baru lagi kita komisi sampai malam. Jadi kalaupun kita sampai malam ini, saya kira tidak masalah. Demikian, pimpinan. Terima kasih. Pimpinan, sedikit pimpinan. Oleh Pak Randa sampai tadi mengenai kesulitan di pertanian. Ya, kebetulan saya sampaikan ini karena mitra kerja pertanian ini sepertinya itu ada di Komisi 2.
Jadi sudah benar bahwa dalam proses